Guys, tahu kalian, inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kembali lagi di sini bersama Zain Sutir. Pada video kali ini kita akan mengulas kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zain Sutir. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra ketujuh dari anak Nabi Yakub alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Suatu ketika, ada salah satu ujian dalam hidup yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Mengutip dari buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Nabi Yusuf memang lebih dimanjakan dan disayang oleh ayahnya. Perlakuan ayahnya kepada Nabi Yusuf membuat iri hati dan kecemburuan di antara saudaranya yang lain. Pada saat itu, mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya hingga suatu ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh para saudaranya. Melansir dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, ayat tersebut menceritakan rencana para saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghabisi atau membuangnya ke tempat yang jauh hingga ia tidak bisa kembali pulang ke rumah. Tujuannya agar mereka mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Mulanya, pada Al-Quran Surah Yusuf ayat 11 hingga 14 dijelaskan saudara Nabi Yusuf tersebut membujuk ayah mereka agar mengizinkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah, ayah mereka pun akhirnya memberi izin mereka untuk pergi bermain dengan mereka. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencacinya dengan tindakan juga ucapan. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkannya ke dalam sumur. Saudara Nabi Yusuf yang menyuruh membuangnya di sumur. Berdasarkan beberapa pendapat, ada yang menyebutkan ia bernama Sam'un, Yahuza atau Raubil. Mereka pun memaksa Nabi Yusuf sedemikian rupa hingga meminta beliau untuk menanggalkan pakaiannya. Pakaian tersebut digunakan mereka sebagai alibi untuk sang ayah bahwa Nabi Yusuf diserang oleh serigala. Setelah membuang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah dan menangis di hadapan sang ayah, seolah-olah menangisi kepergian Nabi Yusuf. Di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 17 bahwa mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Kemudian ayah mereka tidak lantas mempercayai kabar tersebut begitu saja setelah menyadari ada tanda-tanda meragukan. Sebab sang ayah Nabi Yakub sendiri menyadari perselisihan di antara Nabi Yusuf dan saudaranya. Hal itu terjadi karena sejak kecil sudah terlihat oleh Yakub tentang tanda-tanda keagungan dan kemuliaan pada diri Yusuf. Hal itu karena Allah menghendakinya untuk mengemban misi kenabian. Tulis Ibnu Katsir. Di sisi lain, Nabi Yusuf alaihissalam tengah duduk di dalam sumur sambil menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya. Hingga datanglah para musafir dari negeri Syam ke sumur tersebut untuk menimba air. Ketika mereka mengulurkan tali timbanya, Nabi Yusuf menggelantungkan diri pada timba itu. Lalu musafir yang melihatnya berkata sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat 19. Oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dengan kata lain, para musafir tersebut senang karena bisa menjadikan Nabi Yusuf sebagai komoditas barang dagangan atau budak yang menguntungkan bagi mereka.
Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berhasil dijual kepada salah seorang menteri negeri Mesir yang bernama Kifil al-Aziz. Di sana pula Nabi Yusuf bertemu dengan istrinya di masa depan yang bernama Zulaiha. Perlu diketahui, pada saat itu masih berlaku sistem jual beli budak. Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang murah oleh para musafir tersebut. Namun siapa sangka justru keputusan dari musafir ini merupakan rencana lain dari Allah Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Dari peristiwa ini, banyak sekali hikmah yang besar, takdir masa depan dan rahmat bagi penduduk Mesir yang terjadi kelak berkat tangan Nabi Yusuf. Apa yang ia alami merupakan sebuah kehendak juga bahwa Allah Ta'ala akan memberikan berbagai macam karunia dan rahmatnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Semoga kisah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.